Ya bisa dibilang dari 2008 sampai sekarang itu saya nggak pernah berhenti nulis barang satu hari pun. Selalu ada tulisan dari 2008 sampai 2022 ini. Selalu ada. Kalaupun misalkan saya akan ada banyak kegiatan, kayak misalkan kemarin full bersama Mbak Yanti gitu ya, di USBK, artinya saya nggak bisa buka dashboard blog. Saya udah siapin tuh artikel bangsa 3 atau 5, jadi hari itu tetap ada artikel. Mungkin juga teman-teman sekarang kayak misalkan vlogger-vlogger kayak misalkan Jody atau kemarin yang datang ada Jody, ada Dedimas juga kan. Ya sama, mereka juga akan seperti itu ya, karena pada dasarnya untuk memaintain sebuah base blog atau vlog itu memang butuh effort yang kayak begitu. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba berhenti gitu ya, karena orang itu melihatnya selain kualitas dan juga kontennya isinya bagus atau enggak, konsistensi juga. Nah kayak gitu. Jadi untuk misalkan teman-teman sekalian misalkan mau memulai sebuah channel, entah itu untuk motor, entah itu untuk kuliner segala macam, mungkin tips pertama saya adalah mulainya dari yang benar-benar sempit dan mudah banget kita dapetin. Terus habis itu yang pasti sesuai dengan passion gitu ya. Waktu itu contohnya gini, waktu itu saya memulai blog tmcblog.com itu khusus menulis tentang satu produk, yaitu Ninja 250 yang Twin 2008, karena pada saat itu hype-nya adalah itu motor multi silinder pertama yang hadir di Indonesia. Saya butuh untuk bisa cari tahu dan belajar untuk menginformasikan kepada netizen. Mulainya dari situ. Jadi hampir semuanya saya tulis di situ. Di awal-awal tmcblog.com tuh tulisannya banyak kan, mayoritas Ninja 250. Nah itu mengerti bagaimana audiens, terus habis itu bagaimana mencoba untuk konsistensi, barulah mencoba untuk menulis yang lebih luas lagi. Dan sepertinya sih tips itu cukup efektif ya. Yang pertama, kita suka dulu terhadap apa yang kita tulis, terus carinya yang mudah ada di sekitar kita gitu. Terus habis itu ya mulainya dari sesuatu yang sempit banget, itu lebih mudah untuk bisa memulai sesuatu. Saya pikir mudah-mudahan dengan hal tersebut saya lihat di beberapa, saya bicara seperti ini ada beberapa kota yang kayak gini, dan sepertinya beberapa mereka tuh mulai terpikir kayaknya bener juga ya mulai kayak gitu. Karena saya lihat beberapa kota-kota kayak misalkan di Mataram beberapa tahun terakhir sih cukup berkembang ini ya, karena memang mungkin ada pengaruh juga dari hadirnya sirkuit internasional kan, karena memang secara umum saya akui memang sirkuit ini luar biasa banget. Kemarin nyobain yang 2 pekan yang lalu saat di Mandalika dengan ban Pirelli, terus terakhir kemarin persis dengan motor CBR 250 RR, itu luar biasa sih. Saya sendiri merasa kalau misalkan saya kapanpun saya diundang untuk bisa nyobain Mandalika, pasti saya akan datang, karena memang bisa dibilang ini sirkuit yang luar biasa bagus banget, dan memang proper banget tentang sebuah sirkuit Grand Prix dengan segala macam kekhususan dan juga regulasi yang ada gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di awal. Mungkin kalau misalkan teman-teman sekalian ada sesuatu yang ditanyakan, terus habis itu mungkin bisa kita diskusikan berdasarkan pengalaman saya, atau misalkan kita bisa berbagi sesama kita, silakan. Itu aja mungkin Mbak Yanti. Makasih teman-teman dong buat Mas Taufik ya. Karena Mas rasa besar banget ya, giliran Taufik kecil ya, mohon maaf. Oke, baik ya, sama kecil ya, imut. Oke, kita tadi kalau ngelihat perjalanannya kan kurang lebih 15 tahun ya, dan nggak mudah sepertinya melewati 15 tahun, karena kayak Mbak Dian mungkin pengalaman 17 tahun kerja di Astra itu seperti apa gitu ya. Nggak mudah ya. Ya, oke, jadi pasti banyak kerjaan. Tapi kalau setahu saya Om Taufik kan emang fokus ke otomotif gitu ya, dan bukan Honda aja ya teman-teman. Jadi Om Taufik ini otomotif dan all brand. Dan betul tadi setuju, otomotif roda 2 betul ya, bukan roda 4 ya. Paling roda 3?
Enggak juga, oke baik. Ya, kalau tadi kan butuh effort ya. Memang sebenarnya kalau kita pengen, ya apapun lah ya, kalau kita pengen sukses tadi bilang ya, atau hadir secara eksis tuh memang butuh effort banget ya teman-teman. Nggak butuh kayak setahun, 2 tahun, sekali 2 kali kok nggak ada yang subscribe gue gitu ya. Kok nggak ada yang follow gue, kesian banget ya. Tapi bagaimana caranya kita emang menjual dan mengemas, karena kalau kita ngomongin media sosial ya Om Taufik, itu pasti ada sesuatu yang unik yang harus kita jual di media sosial gitu ya, yang berbeda dengan orang-orang lain. Misalnya nih Arta gitu kan ya, misal nih misal jangan itu dulu jadiin contoh ya, misal gitu ya Arta tuh suka nerabas misalnya ya, jadi kayak konten-kontennya mungkin ke terabas dulu baru nanti ke yang lain. Atau misalnya sekarang Mas Heru nih yang paling senior tuh, Om Taufik paling belakang ya. Kenal banget ya. Oke, sesama seniornya berarti ya. Udah kenal gini ya. Misalnya fokusnya nanti ke sibuk apa sekarang jadi pengurus ini ya, misalnya kontennya tentang semua motor juga boleh kok, bukan Honda aja boleh Mas Heru. Kalau pengurus ini tuh harus netral memang ya. Ya, atau misalnya Mas Yuspi. Nah, Mas Yuspi ini salah satu marketing kita dari Astra Motor Mas Bagi yang jauh-jauh dari Lombok Timur, Mas Taufik, demi hadir ya di sini, hadir demi ketemu dengan Mas Yuspi dari Lombok Timur. Astra Motor Mas Bagi ya, dari Mas Bagi. Kemudian dan mulai sekarang rajin buat ngevlog ya Mas Yuspi. Walaupun memang nanti tanya aja langsung gimana nih cara ngevlog yang baik dan yang menarik, karena masih belajar lah Mas Yuspi. Kalau saya lihat kontennya tuh ya perlu banyak belajar. Ya, oke. Nah, sekarang kita membuka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Yuk langsung. Ini senior vlogger kita langsung ya. Oke, 1, 2, Mas Yuspi, 3 ya. Oke. Ya, oke, sesi pertanyaan kedua nanti ya. Oke. Pertanyaan pertama nggak ada mic ya, jadi langsung berdiri, agak keras suaranya ya. Perkenalkan, nggak usah berdiri biar dilihat, biar masuk dokumentasi kita ya. Oke, silakan Mas. Ya. Selamat malam Bapak Taufik. Malam Pak. Pak siapa Pak? Ya, asli Mataram Pak. Oh, ya. Pak ahli ya Pak. Perkenalkan nama saya Karuna Pak. Oh, Taruna. Karuna. Jadi suatu kehormatan Pak bisa berjumpa Pak ya. Karena saya sering mengikuti, membaca juga, mengikuti konten-konten Bapak setiap hari. Hampir setiap hari Pak. Ya. Saat mengikuti saya juga terinspirasi Pak untuk membuat konten otomotif. Awalnya campuran Pak. Jadi ini saya mau cerita sedikit Pak ya. Bingung juga ya membuat konten karena saya mulai membuat konten YouTube itu di tahun 2019 Pak. Di akhir 2020 mulai aktif. Jadi masih bingung. Jadi setelah melihat konten dari Bapak, ternyata saya harus sesuai dengan passion otomotif. Nah, akhirnya saya ambil Honda ya. Menginformasikan produk sepeda motor Honda. Yang ingin saya tanyakan di sini, tadi Bapak sudah bahas ya, membangun channel ya dari tahun 2008 loh ya, Maret ya, sampai sekarang hampir 15 tahun. Kalau nggak salah, saya lihat 2011 Pak ya, mulai channel YouTube mulai diaktifkan ya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana caranya Pak untuk konsisten di dalam membuat konten, dan sering kan kita mengalami titik jenuh Pak dalam membuat konten video. Nah, bagaimana strateginya Pak supaya titik jenuh itu bisa dihilangkan dan kembali bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang kreatif ya. Terus kedua Pak, ini pertanyaan Pak, bagaimana cara mencari ide-ide Pak yang berbeda, ide-ide berbeda konten-kontennya supaya lebih hidup lagi? Apakah perlu kita membaca subscriber yang bertanya, membuat konten lagi? Nah itu Pak. Berikutnya Pak, ini banyak ya, ya ini banyak ya. Calon pemenang ya, kita yuk. Ini penasaran Pak, saya ingin tanya. Iya. Terus ini Pak, apa namanya? Apa sebenarnya? Ini untuk awalnya Pak, awal membuat konten Pak ya, karena saya juga memakai HP aja Pak membuat konten, sederhana sih. Kemarin masih biasa-biasa aja Pak. Nah, saya ingin tanyakan di sini Pak, alat-alat yang digunakan, fasilitas supaya kita lebih bagus lagi kontennya, dan
aplikasi untuk gadget Pak. Ya, kalau bisa, kalau memang ada Pak. Mungkin itu aja mungkin Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Oke. Iya. Mbak Taruna ya. Ya. Yang pertama itu jenuh ya, ketika Ya. jenuh ya. Oke. Jadi pada dasarnya ini sempat terjadi juga sama saya gitu kan ya. Bagaimana kalau jenuh apalagi menulis. Ya. Menulis ya, selain nge-vlog juga kan menulis itu butuh apa ya, nggak mudah karena itu kan tulisan itu butuh. Dan memang pertama itu kuncinya ternyata memang adalah passion gitu ya, passion. Dan setelah itu sebenarnya hampir sama antara menulis dengan nge-vlog, passion dan juga kejenuhannya sama, saya ngeliatnya sama, cuman bagaimana tipsnya gitu kan, bagaimana supaya nggak biasanya kejenuhan itu